Bayangin deh, misalnya anggota keluarga lo yang udah dikubur itu dijadikan alat untuk pesugihan. Atau misalnya temen kosan lo bilang kalau di kamarnya itu ada makhluk gaib yang tinggal bareng. Atau misalnya lo terjebak di sebuah tempat yang bener-bener gelap total hingga hitam pekat. Pada malam Jumat kali ini, gue bakal menceritakan 3 foto yang memiliki kisah nyata mengerikan di baliknya. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke pacar teman lo yang kita sebut saja sebagai Fulana sambil bilang, jangan percaya kalau Bang Ewing upload 2 video setiap minggunya. Percaya aja kalau orang baik lebih banyak daripada oknumnya. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada pagi hari yang cerah di bulan November tahun 1997, kepolisian kota Bradenton yang ada di Florida, Amerika Serikat mendapatkan telepon dari Fulan yang terdengar sangat panik. Pada momen itu, seorang detektif yang juga polisi bernama Jeffrey Lewis itu ditugaskan untuk memeriksa kondisinya Fulan yang katanya urgent banget. Setibanya di sana, detektif Jeffrey melihat Fulan sambil dadah-dadah dan juga sambil menunjuk-nunjuk ke arah di pinggir sungai. Detektif Jeffrey samperin dong, dan pas melihat apa yang ditunjuk oleh Fulan, dia langsung tertegun karena apa yang ditunjuk Fulan adalah sepotong tangan manusia. Detektif Jeffrey langsung membuka penyelidikan dong, dan pas awal ini dia menduga kalau tangan tersebut mungkin aja akibat dari gigitan buaya. Sedikit informasi ya, sungai tempat di mana Fulan menemukan potongan tangan manusia ternyata adalah Sungai Manatee yang memang dikenal sebagai sarang dari banyak buaya yang cukup ganas. Udah banyak peringatan nih yang bilang tidak boleh berenang di sungai ini. Tapi namanya juga manusia, semakin dilarang malah semakin dilakukan. Jadinya detektif Jeffrey menduga kalau tangan ini bisa jadi adalah tangan dari orang yang ngeyel yang pernah berenang di sungai dan pada akhirnya dimakan oleh buaya. Tapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, detektif Jeffrey notice kalau potongan tangannya itu agak aneh. Jadi potongan tangannya itu kayak beneran dipotong oleh sesuatu yang tajam, yang potongannya itu terlalu rapih untuk bekas gigitan. Kayak gak mungkin banget kalau buaya menggigit tangan itu serapih ini. Ini pasti ulah dari manusia yang memotong tangan seseorang lalu membuangnya di sungai. Dari sinilah detektif Jeffrey berfirasat kalau ini bukan kasus akibat buaya, tapi kasus akibat ulah kriminal seseorang. Ya udah deh, detektif Jeffrey langsung mengamankan potongan tangan manusia ini dan membawanya ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, butuh waktu yang cukup lama nih buat ahli forensik untuk mengungkap identitas dari potongan tangan ini karena pada saat ditemukan tangannya itu udah rusak parah, membusuk dan sedikit jejak petunjuknya. Walaupun begitu, ahli forensik tidak menyerah. Mereka dengan teknologi forensik terbaru, kayak dengan telaten ya, perlahan-lahan ngebuat tangan baru dari potongan tangan ini. Begitu tangan baru ini jadi, mereka langsung mencocokkannya ke database di negara bagian Florida. Sampai akhirnya sekitaran bulan Juni tahun 1998, detektif Jeffrey mendapatkan tuh identitas dari potongan tangan manusia yang misterius. Ternyata potongan tangan ini adalah milik dari seorang pria berumur 70 tahun yang bekerja sebagai pemulung sampah yang bernama Willie Suttle. Tapi dari sini muncul lagi keanehan baru. Ternyata Bapak Willie itu telah dilaporkan sudah lama meninggal dunia. Detektif Jeffrey yang keheranan mulai memeriksa lebih detail lagi tuh catatan kependudukan Bapak Willie ini. Diketahui ya, ternyata Bapak Willie itu udah meninggal dunia sejak bulan Juli tahun 1997 dan dimakamkan di sebuah pemakaman lokal di wilayah Palmetto, Florida. Dari catatan ini juga diketahui kalau Bapak Willie meninggal akibat natural cause atau sebab alami yang bisa jadi karena sakit, umur sudah tua, kondisi fisik menurun, dan sebagainya. Bisa dibilang Bapak Willie meninggal dunia secara alami, bukan karena dibunuh, diracun, atau menjadi korban kecelakaan. Nah, bagian yang paling anehnya lagi adalah, jadi Bapak Willie kan meninggal dan dikubur di bulan Juli tahun 1997. Tapi kok tangannya ditemukan secara terpisah di lokasi yang berbeda sekitaran 4 bulan kemudian. Masa iya tangannya Bapak Willie itu kembali hidup terus kabur menuju ke sungai? Kan
Nggak mungkin dong. Untuk memeriksa kecurigaan ini, Detektif Jeffrey langsung melayangkan surat perintah untuk meminta izin membongkar kuburannya Bapak Willy. Dia pengen tahu nih keanehan apa yang sebenarnya terjadi dengan cara mengecek langsung jenazahnya Bapak Willy. Dan pas peti matinya dibuka, Detektif Jeffrey dan juga polisi lain menemukan temuan yang lebih aneh lagi. Jadi pada saat dibuka, Detektif Jeffrey melihat kalau salah satu tangan dari jenazahnya Bapak Willy itu emang udah nggak ada. Dan kalau diperhatikan, dari bekas potongannya itu kayak beneran sengaja dipotong secara rapih. Tapi lebih anehnya lagi adalah di sebelah jenazahnya Bapak Willy, itu tergeletak organ dalam Bapak Willy. Kayak jantung, usus, paru-paru, lambung, semuanya itu ada di samping jenazahnya Bapak Willy. Seakan-akan ada orang yang sengaja banget mengacak-acak organ dalam tubuhnya, terus diletakkan begitu aja di samping jenazahnya. Dan yang paling aneh lagi adalah temuan selanjutnya nih. Pas itu Detektif Jeffrey memerintahkan ahli forensik untuk mengangkat jenazahnya Bapak Willy untuk dilakukan otopsi lebih mendalam lagi. Dia melakukan hal tersebut karena dia ngelihat ada semacam bekas jahitan gitu di sekitaran perut jenazah Bapak Willy. Detektif Jeffrey menduga kalau ada orang nih yang sengaja banget mengeluarkan seluruh organ dalam tubuh jenazahnya Bapak Willy, lalu memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, lalu dijahit lagi. Dan bener banget, begitu jahitan perutnya dibuka, ternyata isi dari perut jenazahnya Bapak Willy adalah boneka voodoo. Jadi pada saat perut dari jenazahnya Bapak Willy dibuka, Detektif Jeffrey menemukan boneka voodoo tertanam di sana. Dan boneka voodoo-nya itu nggak cuma satu loh, melainkan sampai 12 boneka voodoo. Selain boneka voodoo, Detektif Jeffrey juga menemukan surat atau mungkin kayak jimat atau mantra gitulah yang ditulis menggunakan bahasa yang kurang diketahui. Nah, sekedar info aja ya, boneka voodoo dan juga jimat mantra ini biasanya digunakan oleh dukun atau penyihir yang ada di Amerika untuk santet, tumbal, atau ilmu hitam lah. Jadi mirip kayak di Indonesia ya. Di Amerika sana, praktek perdukunan itu juga masih ada. Cuman skalanya lebih parah tapi lebih ya diem-diem gitulah. Dari sini nih muncul pertanyaan baru lagi. Kenapa ada banyak boneka voodoo dan juga mantra ditemukan di dalam perut jenazahnya Bapak Willy? Apakah beliau korban santet kah? Atau bahkan beliau adalah tumbal ilmu hitam? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Detektif Jeffrey mendatangi tuh rumah duka yang pernah melakukan pemakaman kepada Bapak Willy. Rumah duka tersebut bernama Rumah Duka Greenwich yang dimiliki oleh seorang wanita berumur 45 tahun yang bernama Paula Green Albritton. Dan pas Paula diinterogasi, dia akhirnya mengakui kalau dialah yang memasukkan 12 boneka voodoo dan juga berbagai macam mantra kutukan ke dalam jenazahnya Bapak Willy. Menurut kesaksiannya Paula, berikut adalah apa yang sebenarnya terjadi terhadap Bapak Willy. Jadi diketahui ya, Bapak Willy semasa hidupnya itu hidup di bawah garis kemiskinan. Dan pas Bapak Willy meninggal, keluarganya itu nggak sanggup tuh untuk membiayai pemakamannya Bapak Willy. Keluarganya tuh nggak sanggup membeli atau menyewa tanah kuburan, melakukan upacara pemakaman, bahkan juga nggak sanggup untuk membeli peti mati. Nah, di momen inilah Paula selaku pemilik dari rumah duka mendatangin keluarga Bapak Willy. Waktu itu Paula kayak menawarkan untuk menguburkan jenazahnya Bapak Willy secara gratis tanpa biaya apapun dan udah tinggal terima jadi aja lah. Keluarganya Bapak Willy mau-mau aja dong. Dan ya udah deh, mereka langsung menyerahkan jenazahnya Bapak Willy kepada Paula. Yang keluarganya Bapak Willy tidak ketahui adalah Paula melakukan itu semua bukan dilandasi niat yang baik, melainkan niat yang agak lain. Jadi di rumah dukanya pada saat persiapan pemakamannya, Paula bersama dengan anaknya yang kita sebut saja sebagai Fulano itu kayak mengeluarkan seluruh organ tubuh jenazahnya Bapak Willy. Mereka lalu memasukkan tuh 12 boneka voodoo beserta dengan mantra-mantranya ke dalam perut jenazahnya Bapak Willy. Nah, tujuan mereka berdua melakukan hal tersebut adalah pesugihan. Jadi Paula dan Fulano itu kayak menganut sebuah agama yang mana mereka percaya kalau mereka memasukkan boneka voodoo dan mantra ke dalam jenazah manusia, doanya tuh bakalan dikabulkan. Waktu itu doanya mereka adalah mereka ingin bisnis rumah duka di sekitarannya atau para pesaingnya itu pada bangkrut. Dan mereka ingin bisnis rumah duka mereka jadi semakin maju. Dan salah satu bagian dari ritualnya itu adalah mereka mesti memotong tangannya si Bapak Willy, jenazahnya, lalu membuangnya ke sungai terdekat. Bisa dibilang Paula dan Fulano menggunakan jenazahnya Bapak Willy sebagai media alat untuk
pesugihan. Dan mereka melakukan itu semua tanpa pengetahuan dari keluarganya Bapak Willy. Sayangnya, akibat dari ritual yang mereka lakukan, bukan kekayaan atau kelancaran bisnis yang mereka dapatkan. Waktu itu, Fulano, anaknya Paula, mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun karena dia telah memotong dan membuang tangan dari jenazahnya Bapak Willy ke sungai. Sedangkan Paula sendiri, surprise, dia tidak mendapatkan hukuman penjara. Secara moral atau secara kemanusiaan ya, dia memang melakukan pelanggaran karena telah menyalahgunakan jenazah seseorang tanpa izin dari keluarga si jenazah. Tapi secara hukum undang-undang atau konstitusi negara Amerika Serikat, Paula dipandang tidak melakukan pelanggaran karena apa yang Paula lakukan dianggap sebagai ritual keagamaan. Bisa dibilang Paula melakukan pesugihan terhadap jenazahnya Bapak Willy itu karena udah jadi bagian dari agamanya dia. Dia hanya melakukan kewajibannya. Maka dari itu pengadilan memutuskan Paula dinyatakan tidak bersalah. Pada malam hari tanggal 1 Februari tahun 2009, ada seorang pria berumur 32 tahun bernama Luo Jinfa lagi berdiri di depan pintu kosan sambil mendengarkan ceramah dari Bapak Fulan. Bapak Fulan diketahui adalah seorang bapak pemilik kosan yang ada di sebuah daerah yang ada di Taiwan. Nah, Bapak Fulan waktu itu mengoceh sambil juga marah-marah kepada Luo karena selama 3 bulan terakhir, Luo belum membayar biaya kosannya. Kebetulan diketahui juga Luo selama beberapa bulan terakhir ini masih belum mendapatkan pekerjaan lagi. Jadinya dia kesulitan untuk mendapatkan uang dan akhirnya kesulitan membayar biaya kosan. Sedikit informasi ya, kamar kosan yang menjadi tempat tinggalnya Luo itu terbilang sebenarnya tuh jauh dari kata layak. Kamar kosannya terletak di bagian basement yang sempit, yang minim cahaya, terus juga sirkulasi udaranya itu sangat kurang. Dikarenakan hal tersebut, Bapak Fulan kayak menyewa kamar kosan ini dengan harga yang murah. Dan sekarang dia kayak gondok banget kepada Luo karena lo tuh udah dikasih harga murah, sekarang malah nunggak sampai 3 bulan. Nah, pas Bapak Fulan lagi melampiaskan kegondokannya, lagi ngomel-ngomel nih ya, Luo kayak menyela atau memotong gitu. Waktu itu Luo nanya, "Punten Pak, maaf banget nih, aku mau nanya, apakah pernah ada orang yang terbunuh atau meninggal di kamar kosan aku?" Bapak Fulan yang tadinya ngomel-ngomel ini mendadak terdiam. Dalam hatinya kayak, "What? Lo nanya apaan sih? Nggak jelas banget pertanyaannya." Pas ini Bapak Fulan kayak menghela nafas panjang, diam sebentar, lalu menjawab, "Saya tunggu kamu 1 bulan lagi ya. Pokoknya 1 bulan lagi saya bakalan datang dan kamu harus udah membayar semua uang sewanya." Setelah bilang ini, Bapak Fulan pergi meninggalkan Luo. Luo pun masuk ke dalam kamar kosannya dan menutup pintunya. Lalu 1 bulan kemudian, persisnya di tanggal 2 Maret tahun 2009, Bapak Fulan menghubungi Luo lewat telepon. Anehnya, Luo tidak menjawab nih panggilan telepon ini. Di dalam pikirannya Bapak Fulan, palingan Luo menghindar lagi nih. Ya udah deh, Bapak Fulan memutuskan untuk mendatangi kamar kosannya Luo untuk menagih uang sewanya. Bapak Fulan gedor-gedor tuh pintunya beberapa kali, tapi tetap aja nggak ada jawaban dari Luo. Nah, dengan menggunakan kunci cadangan, Bapak Fulan membuka tuh kamarnya Luo dan masuk ke dalam. Pas dia masuk, Bapak Fulan melihat kalau kamar kosannya Luo itu terlihat berantakan banget. Ada banyak botol kosong bekas alkohol berhamburan di seluruh sudut ruangan. Selain itu juga, kamarnya ini lembab banget, kayak nggak pernah dibuka atau ada udara masuk selama sebulan terakhir. Pas ini, Bapak Fulan beranggapan, mungkin Luo beneran kabur dari kosannya nih, dan dia nggak ngeliat nih ada Luo di dalam kosannya. Kayak beneran ditinggalin begitu aja lah sama Luo. Walaupun begitu, setelah diteliti lebih lanjut, Bapak Fulan menemukan kalau barang-barangnya Luo kayak baju, alat mandi, freezer, dan juga tasnya itu masih ada di dalam kamar kosan. Kayak aneh aja gitu kalau Luo kabur dari kosan tapi dia meninggalkan barang-barang pribadinya di kamar kosan. Lebih anehnya lagi adalah Bapak Fulan menemukan ada banyak kertas jimat berwarna merah dan kuning tertempel di seluruh permukaan tembok. Kertas jimatnya ini identik banget tuh, dikenal sebagai jimat untuk menangkal setan atau mara bahaya. Pas melihat kertas ini, Bapak Fulan semakin heran, kayak kenapa Luo menempel banyak jimat di tembok? Ini orang udah gak jelas nih. Udahlah, kunci aja kosannya Luo. Kita usir aja dia dari sini. Kita nggak bolehin Luo balik ke sini. Pokoknya Luo, gue, N. Bapak Fulan pun lantas menutup kamar kosannya Luo, mengganti kunci pintunya dengan yang baru supaya Luo nggak bisa masuk atau balik ke kamar kosannya. Dan beneran tuh, selama beberapa bulan selanjutnya,
Luo nggak kelihatan balik ke kamar kosannya. Bapak Fulan udah fix beranggapan kalau Luo beneran udah kabur meninggalkan kamar kosannya beserta barang-barang seisinya. Sampai sekitaran 7 bulan kemudian, sepupunya Bapak Fulan yang kita sebut saja sebagai Fulano menghubungi Bapak Fulan. Waktu itu Fulano bilang, "Punten om, kira-kira ada kamar kosan yang disewain nggak? Saya mau sewa nih." Bapak Fulan menjawab, "Oh ada nih, ada satu kamar kosong. Cuman berantakan banget karena penyewa terakhirnya, si Luo itu, kabur begitu aja. Kamu boleh sewa dan tempatin kamarnya asalkan kamu beresin sendiri tuh." Ya udah deh, setelah deal-dealan, persisnya di tanggal 18 Oktober tahun 2009, Fulano bersama dengan orang yang bekerja sebagai jasa pembersih datang tuh ke kamarnya Luo. Waktu itu Bapak Fulan juga hadir karena ingin melihat proses pembersihan kamarnya Luo. Nah, pas lagi dibersihkan, jasa pembersih nanya, "Pak, ini kotak freezernya mau diapain? Apakah mau dibuang aja atau mau disimpan?" Bapak Fulan dan juga Fulano sepakat menjawab, "Udah, buang aja. Kirim ke pusat pembuangan sampah yang ada di pinggir kota." Dan ya udah deh, jasa pembersih ini mengangkut kotak freezer dan membawanya ke pusat pembuangan sampah. Sesampainya di sana, pas kotak freezernya ini dibuka, jasa pembersih dan juga orang-orang yang ada di pusat pembuangan sampah semuanya pada kaget dan langsung menghubungi polisi. Mereka semua kaget karena ternyata isi dari kotak freezernya ini adalah Luo. Jadi pada saat kotak freezernya dibuka, di dalamnya terdapat jenazahnya Luo. Waktu itu jasa pembersih dan juga orang yang ada di pusat pembuangan sampah itu langsung melaporkan polisi dong ya. Polisi pun langsung melakukan investigasi dan balik lagi tuh ke kosannya Bapak Fulan dan di sana semua orang langsung diinterogasi. Nah, berdasarkan dari hasil investigasi dan juga interogasi, berikut adalah apa yang sekiranya sebenarnya terjadi. Jadi pada tanggal 1 Februari tahun 2009, Luo kan lagi diomelin tuh sama bapak kosan karena nunggak bayar kos-kosannya. Pas ini Luo sempat nanya ke Bapak Fulan, "Punten Pak, apakah pernah ada orang yang terbunuh atau meninggal di kamar kosan aku?" Mendengar pertanyaan ini, Bapak Fulan merasa heran karena seumur-umur dia menjadi pemilik kosan ya, dia tahu persis nggak pernah ada kok yang meninggal di kamar kosannya Luo. Dirasa pertanyaan cukup aneh dan out of the box ya. Bapak Fulan menganggap kalau pertanyaan Luo itu sekedar untuk mengalihkan topik pembicaraan, sekedar untuk kabur dari tagihan biaya kosannya. Ya udah deh, Bapak Fulan menjawab, "Dah nggak mau tahu, pokoknya bulan depan mesti bayar ya." Nah, yang Bapak Fulan nggak tahu adalah penyebab Luo bertanya seperti itu karena sebenarnya Luo mengalami gangguan paranormal di kamar kosannya. Jadi petunjuk yang didapat oleh polisi yang ada di kamarnya Luo persisnya dari jimat yang ditempel di tembok. Luo percaya bahwa di kamarnya itu dihantuin oleh makhluk gaib. Makanya demi menangkal makhluk gaib, dia memasang banyak jimat di tembok. Selain itu juga besar dugaan Luo selalu tidur di dalam freezernya karena takut diganggu sama makhluk gaib. Dia percaya bahwa di dalam kamar kosannya itu ada makhluk gaib yang gak mempan diusir pakai jimat. Makanya dia ngumpet di dalam freezer. Di dalam freezernya itu juga ditemukan beberapa kayak cemilan, selimut, buku, dan juga botol minuman alkohol. Dan ya udah deh, untuk beberapa hari selanjutnya Luo tinggal di dalam freezernya sampai entah pada suatu hari ya, tanpa Luo sadari, dia terkunci di dalam freezernya sendiri. Dia terjebak di dalam, tidak bisa keluar, dan pada akhirnya meninggal dunia. Dan selama 7 bulan selanjutnya, jenazahnya Luo itu tersimpan atau terjebak di dalam freezer. Sampai akhirnya Bapak Fulan dan Fulano mulai membersihkan kosannya Luo, membuka freezer, dan menemukan jenazahnya Luo. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2019, ada seorang pria berusia 28 tahun yang bernama Sumbora yang berasal dari negara Kamboja. Pada hari itu, seperti biasa, dia pamit ke keluarganya untuk bekerja sebagai pengepul guano. Guano, buat yang belum tahu, pada dasarnya adalah kotoran dari kelelawar. Buat beberapa orang, kotoran atau tai ya, merupakan sesuatu yang menjijikan. Apalagi kotoran tai dari makhluk mengerikan seperti kelelawar. Kayaknya
Enggak deh, tapi buat orang yang bermata jeli, guano itu bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi karena bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Guano ternyata memiliki banyak kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium dan berbagai macam zat yang baik untuk tanaman. Dan dikarenakan guano terbilang barang yang sulit untuk didapat, harganya jadinya itu cukup mahal. Nah, waktu itu Sumbora pergi sendirian untuk mencari guano di tempat atau goa yang agak terpencil dan jarang didatangin orang. Persisnya waktu itu Sumboro pergi menjelajahi pegunungan yang bernama Cakrai Mountain, Provinsi Battambang, negara Kamboja. Sengaja dia melakukan hal ini karena strateginya dia adalah dia pengen menemukan sebuah tambang tai kelelawar yang bisa dia kuasain sendiri. Setelah berjalan masuk ke pedalaman gunung, dia menemukan tuh sebuah gua kecil yang di mulutnya terdapat banyak kelelawar dan juga guano. Sumbora senang banget dong karena wah, jackpot nih, beneran ada nih goa yang belum terjamah dan masih penuh dengan guano. Sumbora kumpulin tuh berbagai macam kotoran kelelawar di mulut gua ini dan total yang dia dapatkan baru itu aja itu sekitaran 500 gram guano. Jumlah ini sebenarnya udah cukup banyak apalagi didapatkan dalam waktu yang cukup singkat. Pas lagi ngumpulin, Sumbora notice kalau di dalam mulut gua itu ada semacam celah lubang kecil gitu. Dia menggunakan senternya mengintip tuh ke dalam celah kecil ini dan apa yang dia lihat waktu itu ternyata celah kecil ini merupakan pintu dari sebuah goa yang cukup besar dan dalam. Selain itu juga di ujung goanya melalui senternya ya, dia bisa melihat ada banyak kelelawar bertengger di dalam goa. Pas melihat kelelawar ini, di pikirannya Sumbora adalah cuan karena di mana ada kelelawar pasti ada guano. Ya udah deh, dengan cukup lihai, Sumbora melipat-lipat dan melikuk tubuhnya gitu untuk masuk melalui celah kecil yang ada di mulut gua ini. Nah, awalnya ruang yang ada di setelah celah kecil itu cukup besar. Sumbora masih bisa tuh ya jalan sambil membongkok pelan-pelan masuk lebih dalam lagi. Cuman ruangan selanjutnya itu semakin lama semakin kecil. Sampai-sampai Sumbora itu mesti merangkak. Walaupun begitu, pas dia merangkak, dia melihat ada banyak guano berceceran. Jadinya walaupun dia kesempitan, dia kayak merangkak sambil juga ngumpulin guano. Pas dia lagi terus merangkak maju terus masuk ke gua lebih dalam lagi, dia ngeliat ada semacam pintu lagi, celah kecil lagi di dalam gua. Saking kecilnya untuk masuk, Sumbora itu mesti tengkurap, bener-bener tidur ngepron di lantai gua untuk bisa masuk. Awalnya Sumbora merasa, udah cukup lah, dia pengen balik aja. Tapi pas dia senterin celah ini, dia ngelihat ada semacam lorong yang panjangnya sekitaran 2 atau 3 meter. Tapi setelah lorong itu ada semacam goa yang lebih besar lagi, yang mungkin Sumbora tuh bisa berdiri tegak. Dia tergiur dong karena besar kemungkinan ada lebih banyak lagi nih kelelawar di celah goa ini. Ya udah deh, Sumbora pun tengkurap dan berusaha tuh untuk masuk ke dalam celah kecil pintu lorong di goa ini. Pas lagi tengkurap, pas lagi ngepron, pas mau masuk, hal buruk malah terjadi. Jadi pas dia tengkurap ngepron, dia kan membawa tas yang isinya guano dan juga senternya. Nah, senternya ini tiba-tiba kayak terlepas dari tangannya dan terjatuh ke lubang yang ada di dalam lorong. Bisa dibilang ya, Sumbora itu nggak notice kalau di lorongnya itu ada banyak lubang yang sebenarnya tuh nggak begitu dalam tapi cukup merepotkan. Nah, pas senternya terjatuh ke dalam lubang, senternya itu terjatuh dengan posisi kebalik, di mana seluruh cahayanya itu kayak ketutupan gitu. Nah, begitu ketutupan, seluruh pandangannya Sumbora itu menjadi gelap total. Dia langsung tidak bisa melihat apapun. Sumbora langsung panik dong karena posisinya dia itu lagi tengkurap ngepron di sebuah lorong kecil di dalam goa yang kondisinya itu sangat-sangat gelap. Saking gelapnya, walaupun Sumbora melototkan matanya sebagaimana juga ya, gak ada satupun yang bisa dia lihat. Menurut kesaksiannya, sensasinya tuh agak aneh karena matanya dia itu kan melek nih ya, tapi gelap. Gak ada satupun yang bisa dia lihat nih, bener-bener gelap total, hitam pekat, bukan sekedar gelap di ruangan yang lampunya nggak dinyalain. Enggak, ini bener-bener gelap banget sampai-sampai mata dan otak lo itu jadinya error karena sensasinya begitu tiba-tiba, terjadi sangat cepat, sampai-sampai lo tuh bingung sendiri. Ditambah lagi tubuhnya Sumbora kan lagi terjepit tuh di lorong goa yang kecil, yang ibarat kata posisi dia itu bagaikan boba yang nyangkut di tengah sedotan. Dia bener-bener gak bisa bergerak, bingung, dan
mulai panik. Pas dia panik nih, Sumbora langsung berusaha tuh mengambil senternya karena senter dia inilah satu-satunya harapan untuk hidup. 3 hari kemudian, Sumbora dikabarkan belum balik lagi nih oleh keluarganya. Bahkan keluarganya bilang kalau dia dinyatakan menghilang. Beberapa anggota keluarga, warga, dan juga petani berusaha tuh mencari keberadaannya Sumbora, tapi masih belum juga ditemukan. Sampai pada hari keempat, kakaknya Sumbora yang kita sebut saja sebagai Fulan, keingetan kalau dia pernah bercita-cita untuk mencari jackpot di goa yang ada di pedalaman pegunungan Cakrai. Pas ini, Fulan langsung pergi ke pedalaman pegunungan, dia cari satu persatu goa yang ada di pegunungan, sampai akhirnya dia mendengar suara rangan dan tangisan dari dalam goa. Dan bener banget, begitu Fulan samperin, suara tangisan dan rangan ini ternyata berasal dari Sumbora. Fulan pun langsung menghubungi warga desa menghubungi polisi dan juga tim penyelamat. Waktu ditemukan, Sumbora ternyata lagi terjepit gitu di dinding goa dan juga lubang dengan kondisi yang sangat lemas. Menurut kesaksiannya, semenjak senternya terjatuh dan baterainya habis, Sumbora itu bisa keluar dari lubang sedotan yang ada di dalam goa. Tapi dikarenakan dia berada di dalam goa yang gelap dan juga buta arah, dia kayak meraba-raba perjalanan dia untuk balik. Apesnya adalah pada saat dia berusaha balik, dia malah tersesat dan terjebak lagi di dinding goa. Untungnya pada saat terjepit, dia berhasil ditemukan oleh Fulan. Waktu itu sekitaran 200 petugas penyelamat dengan berhati-hati ya berusaha mengeluarkan Sumbora. Petugas penyelamat ini menghancurkan beberapa batu yang menjepit tubuhnya Sumbora karena dia benar-benar terjepit banget. Seakan-akan tubuhnya Sumbora itu kayak dimakan hidup-hidup oleh dinding goa. Dan setelah 10 jam melakukan upaya penyelamatan, Sumbora pada akhirnya bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk recovery.